Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial gimana caranya membuat motif waffle stitches atau motif waffle. Untuk tutorial kali ini aku pakai benang jenis polyester. Ini mereknya Polyfruity yang big ply. Kalau teman-teman mau pakai benang yang sama kayak aku, nanti aku bakal tulisin link pembeliannya di description box di bawah. Kemudian di sini aku pakai hakpen ukuran nomor 6. Kemudian di sini juga kita butuh jarum tapestry untuk menyelesaikan di akhirnya. Juga kita butuh pemantik api karena aku pakai benang polyester. Kalau teman-teman pakai jenis benang bukan polyester, teman-teman pastinya butuh gunting ya. Untuk motif waffle stitches ini akan dibuat dari kelipatan 3. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran yang akan dibuat. Karena di sini aku bakal buat contoh aja. Jadi aku bakal bikin ukuran yang kecil. Tapi kalau teman-teman mau membuat ukuran yang lebih besar, itu juga boleh. Jadi pertama-tama kita akan membuat slip knot dulu. Cara buat slip knotnya juga bebas ya, tergantung enaknya teman-teman seperti apa. Kemudian pertama-tama kita akan membuat rantai dengan kelipatan 3. Di sini aku akan membuat rantai sebanyak 15. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan 15. Tapi ingat ya teman-teman bisa membuat ukurannya sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Selanjutnya kita akan menambahkan 4 rantai, 1 2 3 dan 4. Jadi berapapun kelipatan 3 yang teman-teman buat, selalu tambahkan 4 rantai di akhirnya. Nah sekarang kita akan mengisi masing-masing rantai ini dengan 1 SC, dimulai dari rantai kedua dari hakpen. Jadi kita skip 1 rantai, kita buat SC di rantai kedua tapi di bagian backbone-nya. Jadi kita balik ke belakang, terus kita membuat SC masing-masing 1. Jadi totalnya nanti di sini aku bakal punya 18 stitches karena tadi 15 plus 3. Kita akan membuat DC atau double crochet mulai dari stitches kedua. Jadi kita kaitkan dulu benangnya 1 kali ke hakpen, kemudian masukkan hakpennya ke stitches kedua, dan ini sisa benang yang tadi bisa kita sembunyikan ya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Ini kita membuat SC. Jadi ini sudah kita hitung, kita membuat DC, jadi kita sudah bisa menghitung 2 DC di sini. Selanjutnya tinggal buat DC lagi masing-masing 1 di setiap stitchesnya sampai ujung sini ya. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan lanjutkan membuat DC masing-masing 1 di setiap stitchesnya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai mengerjakan DC sampai akhir. Nah sekarang kalau kita perhatikan di sini posisinya kita ada di baris kedua. Jadi ini 1 SC, kemudian ini baris yang DC. Untuk baris ketiga kita akan mulai membuat motifnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada 1 DC. Kemudian kita membuat DC selanjutnya ini di bagian depan dan 2 DC di bagian belakang. Jadi ini adalah kelipatan 3 motifnya, 1 di depan, 2 di belakang, 1 di depan, 2 di belakang, dan seterusnya sampai ujung sini. Dan di 2 stitches terakhir ini ada 1 stitches di depan dan 1 stitches bagian pinggirannya. Makanya tadi di awal kita membuat stitches tambahan sebanyak 3. Ini fungsinya untuk merapihkan bagian pinggirannya, 2 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kiri. Nah langsung aja sekarang kita buat 2 rantai seperti ini. 2 rantai ini kita hitung sebagai DC pertama. Jadi kita putar rajutannya. Sekarang biasanya kita akan membuat DC di puncak stitches seperti ini, tapi sekarang kita akan membuat DC di bagian batang dari DC sebelumnya. Jadi kita masukkan hakpennya ke bagian bawah seperti ini. Jadi di antara bagian batangnya ya, bukan di bagian puncak loopnya. Kita membuat DC seperti biasa, seperti ini, atau ini disebutnya dengan front post double crochet. Jadi kita membuatnya dari bagian depan. 1
seperti itu. Kemudian untuk 2 stitches selanjutnya kita akan membuat DC seperti biasa di bagian loopnya. Ini 1 dan 2. Untuk yang ketiga kita akan membuat front post double crochet lagi. Kita kaitkan benangnya 1 kali seperti biasa, tapi kita masukkan hakpennya dari bagian depan seperti ini. Kemudian kait benangnya, tarik keluar, kait, keluarkan 2 benang, kait lagi, keluarkan 2 benang seperti ini. Jadi dia posisinya ada di depan. Kemudian teman-teman perhatikan tadi kita kan sudah membuat 2 DC, jadi kita skipnya 2 DC seperti itu. Lanjutkan kita akan membuat kelipatan 3 seperti tadi. Ini kita membuat 2 DC lagi normal seperti biasanya. Kemudian kita membuat front post double crochet 1 kali. Membuat double crochet lagi sebanyak 2 kali. Front post double crochet, kemudian 2 double crochet, front post double crochet, dan 2 double crochet. Selanjutnya di sini di akhir kita pasti akan punya 2 sisa lagi. Yang pertama itu double crochet, yang kedua ini adalah 2 rantai pada row sebelumnya. Jadi 2 rantai pada row sebelumnya ini kita hitung sebagai DC juga ya. Jadi kita punya sisa 2 DC. Nah, untuk DC yang pertama kita buat front post double crochet seperti ini. Dan untuk puncak rantai 2 tadi di row sebelumnya kita akan membuat 1 DC seperti ini. Selanjutnya kita akan buat 2 rantai dan putar rajutannya. Untuk baris keempat, agar kita punya tekstur seperti ini, jadi ini ada bagian lekukan di bagian tengah-tengah, kita akan membuat tusukan kebalikan dari row sebelumnya. Jadi kalau tadi yang 1 double crochet ini di front post, sekarang kita akan lakukan di stitches biasanya. Jadi ini 2 rantai kita hitung sebagai DC pertama ya. Untuk DC selanjutnya, karena tadi di sebelumnya ini front post, berarti sekarang kita lakukan dengan cara DC seperti biasa di puncaknya seperti ini 1. Kemudian untuk 2 DC selanjutnya kita lakukan front post double crochet. Ini 1, masih di front post juga. 2. Kemudian ini kita buat DC seperti biasa 1 kali, 2 front post lagi, lakukan 1 double crochet. Begitu seterusnya sampai ujung ya. Nanti teman-teman boleh pause dulu videonya dan aku akan balik lagi kalau udah nyampe akhir sini. Oke teman-teman, di sini aku udah sampai akhir ya. Tinggal sisa 2 DC lagi. Mungkin ini agak tersembunyi, nggak terlalu kelihatan, tapi teman-teman harus pastikan jangan meninggalkan 2 stitches ini. Jadi ini stitches pertama kita buat DC seperti biasa di puncak DC front post row sebelumnya ya. Kita membuat DC seperti biasa, kemudian kita membuat DC lagi di puncak rantai kedua. Oke, untuk baris selanjutnya kita akan membuat 2 rantai lagi seperti biasa, terus kita putar rajutannya. 2 rantai ini kita hitung sebagai DC pertama, dan kita akan melakukan stitches dengan posisi yang 2 row sebelumnya tadi, seperti di row 3. Sekarang kita akan membuat satu
1 front post double crochet seperti ini, kemudian 2 DC ini di puncak loop DC sebelumnya ya. Kemudian kita buat DC lagi 1 kali. Selanjutnya kita buat front post double crochet 1 kali di sini. Jadi ini prinsipnya cukup mudah ya teman-teman. Intinya motif ini mempunyai kelipatan stitchesnya itu kelipatan 3. Jadi teman-teman bisa berkreasi membuat ukuran dan tentunya menggunakan jenis benang apapun ya. Jadi bisa dikreasikan sekreatif mungkin. Oke, di sini aku udah sampai ujung, jadi tinggal kita buat 1 front post double crochet. Jangan lupa kita membuat 1 DC terakhir di puncak 2 rantai. Ini pasti nggak akan terlalu kelihatan, tapi jangan sampai terlewat. Seperti ini. Selanjutnya kita akan buat 2 rantai lagi dan putar lagi rajutannya. Kita buat kebalikannya sama seperti di row 4 tadi. Teman-teman bisa pause videonya dan bisa back lagi kalau masih belum mengerti ke timing sebelumnya ya. Jadi begitu teman-teman, intinya ini adalah bagian belakangnya dan ini adalah bagian depannya. Nah, sekarang aku bakal buat dulu beberapa baris ke atas dan aku bakal tunjukin gimana caranya mengakhiri bagian ujung atasnya ini. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai mengerjakan beberapa baris ke atas dan sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Jadi di sini untuk membuat bagian akhirnya kita tinggal isi aja masing-masing 1 SC. Jadi patokannya kalau sudah mencapai panjang yang teman-teman inginkan, misalkan contoh aku buat segini aja, kalian pastikan ujung barisnya itu adalah baris ketika kalian merajut menghadap sisi yang betulnya atau sisi yang benarnya. Jadi ini kan bagian depan dan ini bagian belakang. Jadi teman-teman pastikan selesai merajut itu ada di baris ketika menghadap bagian depan. Seperti ini. Terus untuk membuat pinggiran akhirnya tinggal kita buat saja 1 rantai dan putar rajutannya. Kemudian kita isi masing-masing stitchesnya dengan SC atau single crochet. Ini 1 di puncak stitchesnya ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dan terakhir 18 di puncak 2 rantai. Jadi ini sama ya, tadi awalnya kita membuat 18 dan di akhir pun kita harus ada 18 stitches. Untuk mengakhirinya tinggal kita buat rantai 1 kali, kemudian tinggal kita gunting aja benangnya. Terus kita tarik benangnya seperti ini dan kita rapihkan menggunakan jarum. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini, semoga kalian suka. Jadi motif ini bisa dipakai untuk berbagai macam project ya, mau itu wearable ataupun non wearable. Kalau untuk membuat project wearable, misalkan teman-teman bisa membuat selimut dengan motif ini, itu pasti cantik banget hasilnya, tinggal sesuaikan saja ukurannya. Kemudian kalau untuk non wearable ini cocok banget, bisa digunakan untuk membuat dompet, tas ataupun seperti yang simple itu kayak aku udah buat di sini.
tempat HP atau phone case ini dibuatnya dengan teknik melingkar. Nah, gimana caranya membuat motif waffle stitches dengan cara melingkar? Ini aku bakal jelasin di next tutorial. Jadi kalau teman-teman penasaran, pastikan tonton di video selanjutnya. Nah, itu aja ya teman-teman video tutorial kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah. Dan kalau teman-teman mau request ataupun kasih komentar dan saran tentang video apa lagi, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, kalau teman-teman udah selesai juga membuat project menggunakan motif waffle stitches ini, jangan lupa share hasilnya di Instagram dan tag Instagram aku @hilmacrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.